Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk sore hari ini. Kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus-menerus menolong berkati kami. Kami sungguh bangga kepada-Mu ya Tuhan untuk semua perbuatan-perbuatan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah kami yang telah membebaskan kami dari masalah terbesar kami, yaitu dosa dan kematian itu melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus, dan yang telah kami terima melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kini kami akan menikmati kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan berkati kami, berkati firman-Mu dan juga memberkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini, yaitu jamahan Tuhan yang membebaskan. Jamahan Tuhan yang membebaskan. Diambil dari Injil Markus pasal 7, ayat 33 sampai 35. Dan saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Saya baca mulai dari ayat 31 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya, dan yang melakukannya dengan setia. Jamahan Tuhan yang membebaskan. Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan bagaimana seorang yang tuli dan gagap kemudian mengalami kesembuhan. Dan ketika dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka tercengang karena mereka melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah mereka lihat selama ini, bagaimana seorang yang tuli kemudian bisa mendengar, dan seorang yang tadinya gagap tidak bisa berbicara dengan baik, kemudian juga bisa berbicara dengan baik. Nah, mujizat itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah bertalian dengan hal-hal yang menakjubkan, atau mengherankan, sesuatu yang luar biasa atau spektakuler, sehingga mengejutkan bagi yang menyaksikan. Sesungguhnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merindukan terjadinya mujizat dalam kehidupan mereka, seperti yang dialami oleh orang tuli ini dan orang yang gagap ini. Tapi sesungguhnya setiap hari kita mengalami mujizat daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, terutama juga setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita telah mengalami mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Kita yang telah tadinya mati oleh karena dosa itu, tapi kemudian dihidupkan kembali melalui pengorbanan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang telah kita terima melalui iman kita. Itu sesuatu yang luar biasa, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini mari kita lihat beberapa hal yang akan
boleh menolong kita, memberkati kita dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama adalah ada banyak pergumulan hidup yang kita alami yang membuat kita merasa tidak baik. Ya, jujur kita mengakui ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika sakit penyakit menerpa kehidupan kita, perasaan kita kadang-kadang juga lemah. Ya, kadang-kadang pikiran kita juga kacau, galau kata orang muda sekarang. Atau mungkin ketika ada masalah-masalah yang lain. Nah, sama seperti keadaan orang ini, ya mungkin juga dia merasa tidak baik pada saat itu. Dan kalau kita lihat tadi di sini, penilaian akhir dari orang-orang yang ada di sana, di ayat 37 dikatakan, nah mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ya, jadi kita lihat di sini, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu mampu memberikan atau menjadikan segala-galanya baik untuk kita. Jadi ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dialami oleh orang tuli dan gagap yang kemudian dibawa ke hadapan Tuhan Yesus ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang tuli adalah seorang yang tidak dapat memahami nilai atau pesan yang dibawa oleh suara. Ya, jadi bagaimanapun indahnya kabar, bagaimanapun merdunya suara, dia tidak bisa mendengarkan dan dia tidak bisa berespons dengan itu. Dia tidak dapat memahami perbincangan atau berita yang ada di sekitarnya. Jadi kalaupun misalnya ada berita tentang pembagian sembako, dia tidak akan tahu. Atau bahkan ketika ada berita tentang bahaya, dia pun tidak tahu. Nah, jadi seorang yang tuli itu memang seorang yang tidak memahami situasi yang ada di sekitarnya melalui pendengarannya. Karena memang tidak bisa dengar. Dia juga dikatakan seorang yang gagap, yaitu seorang yang tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang merupakan isi hati atau keinginannya. Jadi apapun yang ada dalam hatinya dia tidak bisa sampaikan kepada orang melalui perkataannya. Nah, ini menggambarkan situasi yang sulit ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tapi bagian kedua dari firman Tuhan ini kita lihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, mampu membebaskan kita dari semua pergumulan hidup yang sedang kita alami. Bagaimanapun itu beratnya, bagaimanapun itu susahnya, kita punya Tuhan yang mampu, yang punya kuasa untuk membebaskan kita dari semua pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Ini perlu kita tanamkan dalam di hati kita masing-masing, ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu jauh lebih hebat dari semua beratnya masalah yang kita hadapi. Kita lihat di sini bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, dengan sengaja datang untuk memberikan solusi kepada kita. Nah, sama seperti kita lihat di sini bahwa ia dengan sengaja datang ke daerah Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, itu dia dicatat di ayat 31 tadi. Yesus itu dengan sengaja datang ke sana. Sama seperti kita lihat di sini bahwa Yesus itu dengan sengaja datang dari sorga untuk menolong kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita yang sudah mati oleh karena dosa itu, kita kemudian dihidupkan oleh Allah melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia mati menggantikan kita di kayu salib yang kemudian kita terima dalam iman kita. Jadi masalah terbesar kita sebenarnya telah diselesaikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus di kayu salib itu. Tapi menarik sekali, ia dengan sengaja datang. Jadi kalau kita lihat di sini Yesus datang ke Galilea, kalau sebelumnya ada daerah Sidon, jadi bukan kebetulan Yesus datang ke sana, bukan. Dia dengan sengaja datang untuk menolong orang ini. Nah, Tuhan Yesus mampu membebaskan kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Nah, ia sanggup menjadikan segala-galanya baik untuk kita. Sekali lagi itu tadi dicatat di ayat 37 itu, ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa Yesus mampu memberikan solusi bagi kita. Kalau kita lihat pada perikop sebelumnya, Yesus mampu memberikan kesembuhan kepada anak seorang ibu yang kerasukan setan itu hanya dengan perkataan. Yesus tidak berjumpa dengan dia. Ya, tapi oleh karena iman ibu itu, Yesus mengatakan, jadilah kepadamu seperti imanmu, seperti yang kau kehendaki. Dan ternyata kemudian anaknya sembuh. Yesus tidak berjumpa dengan dia, tapi kemudian kesembuhan dialami oleh putri daripada ibu ini, anaknya yang kerasukan itu. Nah, jadi hanya dengan perkataan Yesus mampu memberikan solusi bagi kita. Nah, melalui juga Yesus mampu melakukan solusi bagi kita melalui tindakan langsung. Nah, kalau sesuai dengan tema kita ini, melalui jamahannya.
yang disertai, di sini kita lihat yang disertai juga dengan perkataannya. Nah, Yesus melakukan tindakan langsung kepada orang tuli dan yang gagap ini. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadi Yesus itu setelah tadi dikatakan membawa orang itu sehingga mereka sendirian saja, lalu kemudian Yesus melakukan tindakan, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu kemudian ia meludah dan meraba lidah orang itu. Jadi ada jamahan yang langsung yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan kesembuhan atau solusi bagi orang yang sedang mengalami pergumulan ini. Lalu kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata, terbukalah." Maka kemudian terbukalah pengikat lidah dan mungkin juga ada yang menghalangi di telinganya, tapi terbuka sehingga dia bisa mendengar, dia bisa berbicara dengan baik di dalam kehidupannya. Ini hal yang luar biasa, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jadi di sini bahwa Yesus itu mampu memberikan solusi bagi kita. Itu maka ketika kita mengalami pergumulan, fokus kita bukan kepada pergumulannya ibu-ibu. Bukan kepada besarnya masalah yang sedang menerpa kehidupan kita. Tapi kepada Tuhan kita yang maha kuasa, yang jauh lebih besar dari pergumulan yang sedang menerpa kehidupan kita. Nah maka berikutnya yang ketiga perlu bagi kita sikap supaya jamahan Tuhan yang membebaskan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, nah yang pertama adalah mau datang kepada Tuhan Yesus. Itu dia 32. Nah jadi orang yang tuli dan gagap ini kemudian dibawa oleh orang kepada Tuhan Yesus dan mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang ini. Jadi dia datang dengan pertolongan orang. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian seorang itu datang kepada Tuhan Yesus sehingga dia mengalami perjumpaan pribadi dengan orang lain. Apakah dia datang sendiri setelah dia mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, atau dia datang sendiri karena diajak oleh orang, atau dia datang karena diajak oleh orang lain. Tapi yang penting adalah bagaimana supaya setiap kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya kira itu sebabnya Yesus kemudian membawa orang tuli dan gagap ini ke tempat tersendiri untuk mengkomunikasikan siapa sebenarnya dirinya dengan melakukan tindakan-tindakan itu. Lalu yang kedua adalah memohon belas kasih dari Tuhan Yesus untuk berkenan menyembuhkan atau memulihkan kita. Di ayat 32. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa Yesus itu mampu untuk memberikan solusi bagi kita, mampu menolong kita atas semua masalah yang sedang kita hadapi. Nah sekarang penting bagi kita adalah memohon belas kasih Tuhan melalui doa-doa kita supaya Ia berkenan untuk datang menjamah kita, memberikan solusi, membebaskan kita dari masalah yang sedang menerpa kehidupan kita. Jadi Dia bukan Allah yang tidak peduli bibi yang dikasih Tuhan. Dia Allah yang maha kasih. Dia Allah yang selalu siap sedia untuk menolong kita. Dan kita perlu juga bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Lalu kemudian berikutnya adalah membangun persekutuan yang hidup, yang intim dengan Tuhan Yesus. Jadi itu saya kira sesuatu yang respons yang wajar dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami mujizat dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kemudian bagaimana kita mengalami persekutuan, membangun persekutuan itu. Terutama juga ketika mengalami pergumulan. Nah ternyata banyak orang ketika mengalami pergumulan, dia justru semakin renggang persekutuannya dengan Tuhan. Tapi dari firman ini kita belajar, membangun persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu bagian terakhir dari firman Tuhan ini, sikap kita setelah kita mengalami jamahan Tuhan yang membebaskan kita dari pergumulan hidup kita. Di ayat 36 dan 37 tadi dikatakan demikian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Apa respons dari orang-orang yang ada di sana kita lihat tadi?
Saya kira termasuk juga dengan orang yang tuli dan yang kemudian yang gagap ini yang kemudian sembuh dari masalahnya, dari dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Nah, menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Dia yang sudah membebaskan kita dari masalah terbesar kita, dari dosa-dosa, dari kematian itu, maka wajar kita menyaksikannya kepada orang lain. Menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dia Allah yang mampu memberikan kehidupan bagi kita, yang membebaskan kita dari kematian itu. Tapi kemudian juga perlu kita memuji-muji Tuhan untuk semua perbuatannya yang ajaib terhadap kita. Mereka tadi mengatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Itu kata-kata yang mereka sampaikan mengatakan bahwa mereka memuji Tuhan Yesus pada saat itu. Maka kita pun, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, setelah kita mengalami pembebasan dari Tuhan, melepaskan kita dari berbagai pergumulan hidup kita, wajarlah kita memuji-muji Dia. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jamahan Tuhan yang membebaskan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang mampu, Allah yang berdaulat atas segala apapun yang ada dalam kehidupan kita. Dia Allah yang maha kuasa, yang mampu memberikan solusi bagi kita. Maka jangan khawatir dengan semua pergumulan-pergumulan yang menerpa kehidupan kita. Kita punya Tuhan Yesus. Dan Dia ternyata adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia ingin menolong kita. Dia rela menolong kita. Dia rela datang ke dunia ini untuk menolong kita, menjamah kita, memberikan solusi bagi kita. Maka bagaimanapun atau apapun pergumulan kita pada saat ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama sekali lagi, yakinilah, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari pergumulan yang sedang menerpa kehidupan kita. Yang kedua, yakinilah bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia bersedia untuk menolong kita. Maka yang ketiga, perlu bagi kita memohon belas kasih-Nya. Memohon belas kasih-Nya supaya Dia kemudian memberikan solusi bagi kita, berkenan melepaskan kita dari setiap masalah yang menerpa kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Firman ini kiranya semakin meneguhkan kita, menguatkan kita, membuat langkah-langkah kita mantap ke depan, sekalipun ada banyak pergumulan menerpa kehidupan kita. Kadang-kadang pergumulan itu datang silih berganti, belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Namun keyakinan kita akan Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia mampu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang telah membebaskan kami dari dosa dan kematian itu. Dan biarlah pembebasan kami dari dosa dan kematian itu, yang merupakan masalah terbesar kami, menjadi keyakinan kami bahwa Tuhan juga akan mampu menolong kami. Tuhan juga akan membebaskan kami dari masalah-masalah yang menerpa kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan akan jamahan-Mu, bahwa jamahan-Mu itu mampu memberikan solusi, mampu memberikan pembebasan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan sekali lagi, tolonglah supaya iman kami tidak goyah oleh karena pergumulan-pergumulan yang sedang menerpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini juga kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Dari kelimpahan-Mu kami terima, dan kini kami kembalikan sebagai syukur kami, hormat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkatinya untuk dapat kami pergunakan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya dengarkanlah kami ya Tuhan di dalam doa kami bersama.
Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, serta bimbingan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom, ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.